Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K 2024 sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang telah resmi ditertangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Satu penegasan pada pasal 66 bahwa penataan honorer adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan satu hal lagi yang telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa memang paling lama Desember 2024 ini semua honorer itu dituntaskan. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. LengkongayoBandung.com. Kabar gembira untuk tenaga honorer, pasalnya sebentar lagi formasi P3K akan segera dibuka. Formasi P3K rencananya akan dibuka pada minggu keempat bulan September ini, tepatnya pada tanggal 27 September 2024. Formasi ini dikhususkan untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di tanah air Indonesia. Meski demikian, seleksi P3K ini hanya sebuah formalitas saja untuk mendata ulang tenaga honorer. Pemerintah membuka formasi sebanyak 1.031.554 formasi, ya. Jadi itu yang sudah disampaikan secara tegas oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa pada tahun 2024 tahun ini ada sebanyak 1.031.554 formasi untuk ASN P3K. Jadi penilaian tenaga honorer juga akan ditentukan melalui peringkat terbaik, bukan nilai ambang batas. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas, ungkap Aba dikutip dari laman resmi Kemenpan RB pada Selasa, 17 September 2024. Tenaga honorer akan dihadapkan dengan beberapa seleksi yang menjadi 3 aspek penilaian, yaitu seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi teknis, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Seterusnya adalah wawancara. Lalu, kategori tenaga honorer apa sajakah formasi P3K dibuka? Ya, jadi ini juga adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Untuk honorer dengan kategori apa saja? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Ini rincian kategori yang menjadi prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Pertama, XTHK2 sesuai database. Kemudian tenaga honorer kategori 2 di database BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, catatan Bapak Ibu sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa kriteria honorer non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal sudah bekerja 2 tahun secara berturut-turut. Untuk itu dihimbau seluruh honorer supaya bersiap-siap untuk menyongsong pendaftaran dan seleksi P3K 2024 yang segera akan digelar mulai tanggal 27 September tahun 2024 tahun ini. Sebagaimana telah diinformasikan bahwa ada beberapa tahapan tes yang akan diikuti oleh seluruh honorer. Ini supaya menjadi bahan perhatian, supaya di bidang ini Bapak Ibu siap-siap. Silakan konsultasi dengan para honorer yang telah berhasil lulus melewati ujian seleksi P3K, apa saja hal-hal yang ada hubungannya dengan persiapan mengenai berbagai tahapan seleksi. Supaya Bapak Ibu honorer nantinya pada saat seleksi tidak mengalami satu kendala apapun karena sudah penuh persiapan.
Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.